Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramdhani dengan NPM 1822240053 dari Program Studi Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran logistik di media sosial atau menerapkan prinsip-prinsip berpikir logis dalam merancang kampanye pemasaran yang efektif untuk layanan logistik di media sosial. Pendahuluan perkembangan teknologi dan digitalisasi global telah mendorong perusahaan logistik untuk tidak hanya fokus pada kualitas layanan pengiriman dan distribusi barang, tetapi juga pada strategi pemasaran mereka, khususnya di media sosial. Media sosial telah menjadi kanal yang sangat penting dalam membangun citra merek, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Disinilah pentingnya berpikir logis dalam menyusun kampanye pemasaran logistik yang efektif. Berpikir logis berarti mengandalkan data, menyusun argumen berdasarkan fakta, dan menghindari asumsi tanpa dasar. Dalam konteks pemasaran logistik di media sosial, berpikir logis memungkinkan perusahaan menyusun strategi secara sistematis, menghindari pemborosan sumber daya, serta menargetkan pasar dengan lebih tepat. 1. Pengertian strategi pemasaran logistik di media sosial. Strategi pemasaran logistik adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan logistik untuk mempromosikan layanan mereka, seperti pengiriman, penyimpanan, atau distribusi barang, kepada konsumen melalui media pemasaran, salah satunya adalah media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, dan Twitter digunakan untuk memperkenalkan layanan, memberikan edukasi, serta membangun interaksi yang kuat dengan pelanggan. Media sosial menawarkan keuntungan seperti interaktivitas tinggi, angkauan luas dan cepat, biaya relatif rendah, kemampuan segmentasi yang baik. Namun, untuk membuat strategi ini efektif, diperlukan pendekatan berbasis logika, bukan hanya kreativitas semata. 2. Prinsip-prinsip berpikir logis dalam perencanaan pemasaran. A. Identifikasi masalah secara rasional. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pelanggan. Misalnya, apakah konsumen mengeluhkan keterlambatan pengiriman, tidak adanya pelacakan real-time, atau kurangnya komunikasi yang responsif. Masalah-masalah ini harus dikumpulkan berdasarkan data, bukan dugaan. B. Pengumpulan data yang akurat. Gunakan survei, feedback pelanggan, analisis komentar di media sosial, atau laporan CS, Customer Service. Misalnya, 65% pelanggan menginginkan update status pengiriman via WhatsApp, 48% pengguna Instagram lebih tertarik dengan konten video pendek edukatif. C. Pembuatan hipotesis strategis. Contoh hipotesis, jika kami membuat konten video harian tentang tips pengemasan barang di Instagram Reels, maka engagement rate akan meningkat dan memperkuat brand awareness. D. Pengujian strategi. A. B testing. Uji dua pendekatan berbeda. Misalnya, konten edukasi versus konten promosi. Lalu, analisis hasilnya secara kuantitatif. 4. Studi kasus simulatif. Nama perusahaan logistiku.id. Masalah dihadapi, kurangnya awareness tentang layanan pengiriman barang besar, meja, mesin, furnitur. Target pasar, UMKM dan pelanggan rumah tangga di Jabodetabek. Strategi logis, analisis data. 70% pengguna tidak tahu Logistiku bisa kirim sofa. Buat kampanye video. Kiriman berat, serahkan pada Logistiku. Platform, Instagram Reels dan TikTok, disponsori. Jadwal, 3 kali seminggu, jam 8 mall. CTA, diskon 15% untuk pengiriman di atas 30 kilo. Evaluasi, engagement naik 35% dalam 2 minggu. Konversi meningkat 12%. 5. Tantangan dan solusi logis. Dalam menerapkan strategi pemasaran logistik di media sosial, berbagai tantangan seringkali muncul dan harus dihadapi dengan pendekatan berpikir logis. Salah satu tantangan utama adalah algoritma media sosial yang terus berubah, yang bisa berdampak langsung pada jangkauan dan performa konten. Solusi logisnya adalah dengan terus memantau tren dan menyesuaikan strategi secara agile, termasuk melakukan eksperimen berkala untuk mengetahui jenis konten apa yang paling disukai oleh audiens saat itu.
Selain itu, tingginya tingkat persaingan antar penyedia jasa logistik di media sosial juga menjadi hambatan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu menonjolkan keunikan layanan mereka atau Unique Selling Point, USP, seperti sistem pelacakan real-time, layanan pelanggan 24 jam atau pengiriman dalam hari yang sama, same-day delivery. Tantangan lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan ide atau konten yang menarik. Pendekatan logis yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan tim kreatif, membuat konten edukatif yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, atau bahkan memanfaatkan konten buatan pengguna, user-generated content, untuk meningkatkan keterlibatan. Di sisi lain, biaya iklan yang tinggi juga menjadi kendala, terutama bagi perusahaan logistik kecil atau menengah. Sebagai solusinya, mereka dapat memanfaatkan micro-influencer lokal yang memiliki keterikatan kuat dengan komunitasnya, sehingga promosi bisa lebih efektif dan hemat biaya. Dengan berpikir logis dalam menghadapi setiap tantangan ini, perusahaan logistik dapat terus beradaptasi dan meningkatkan efektivitas kampanye mereka di media sosial. 6. Kesimpulan. Strategi pemasaran logistik di media sosial membutuhkan pemikiran yang tidak hanya kreatif, tetapi juga logis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip berpikir logis, seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, pengujian strategi, dan evaluasi berbasis data, perusahaan dapat merancang kampanye yang benar-benar efektif dan efisien. Langkah-langkah menyusun kampanye media sosial berbasis logika. 1. Menentukan tujuan kampanye secara spesifik. Gunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Contoh, meningkatkan jumlah followers Instagram sebanyak 20% dalam 3 bulan dengan konten edukatif tentang layanan pengiriman barang besar. 2. Menentukan target audience berdasarkan data segmentasi pelanggan, berdasarkan lokasi geografis, jenis usaha B2B atau B2C, masalah yang sering dihadapi, misalnya pengiriman lintas kota yang lambat. Gunakan tools seperti Meta Audience Insights, Google Analytics, LinkedIn Demographics. 3. Menentukan platform yang tepat. Instagram dan TikTok, konten visual untuk konsumen akhir. Facebook, komunitas dan pelanggan loyal. LinkedIn, bisnis dan mitra B2B. YouTube, tutorial dan dokumentasi pengiriman. X, Twitter, update cepat dan pengumuman layanan. 4. Merancang konten berbasis masalah nyata. Gunakan pendekatan logis. 1 masalah, 1 solusi, 1 call to action. Contoh konten. Masalah, pelanggan tidak tahu cara packing yang aman. Solusi, buat video tutorial packing barang rapuh. CTA, gunakan jasa packing kami gratis untuk pengiriman pertama. 5. Menjadwalkan dan mengelola konten. Gunakan tools seperti Hootsuite, Buffer, Meta Business Suite. Buat kalender konten yang memuat hari dan waktu posting, jenis konten, video, image, infografis, tujuan konten, edukasi, promosi, testimoni. 6. Mengintegrasikan layanan pelanggan. Media sosial juga harus siap melayani pertanyaan dan keluhan pelanggan secara cepat dan profesional. Gunakan chatbot dan personel CS khusus yang menangani DM atau komentar.